laporan masalah dia ya. Yang dia sampaikan apa? Jadi sampaikan apa tadi? Dia sih bilang soal ituan ya, apa namanya? Penipuan ya? Penipuan yang Oh itu. soal dia ngasih Haknya ke Habib itu. kita lagunya itu. Jadi kalau saya ditanya soal pemanggilan, itu sebenarnya adalah proses biasa-biasa aja. Karena saya juga sudah dipanggil sebagai saksi korban kan gitu ya. Jadi kebetulan sebagai terlapor ya. Iya, dia sebagai Terlapor panggil ya, kita kan nggak tahu tuh. Yang penting adalah dari sini adalah kita melaporkan Syakir Daule berdasarkan data-data yang ada. Itu aja intinya itu. Nah, substansi hukumnya ya silakan ke lawyer saya. Iya, terima kasih. Jadi persoalan jual beli akun itu plus perjanjian kerjasama untuk pengisian konten akun Syakir Daule itu ada masalah lain setelah setelah kontrak itu berjalan. Ini sekitar bulan April ya. Jadi saudara Syakir Daule itu menawarkan lagu Sayyidah Hadijah, lirik lagu Sayyidah Hadijah itu untuk diproduksi oleh manajemen Proaktif. Jadi lagu itu ceritanya dia dan gurunya yang menciptakan. Liriknya, ya. Jadi hanya sebatas liriknya kan. Nah, oleh tim manajemen langsung memproses gitu kan dan mengeluarkan advance royalti buat penyanyinya, juga advance royalti buat penciptanya. Itu totalnya sekitar ya 15 jutaan lah. Itu yang kemudian ditransfer oleh manajemen yang diterima oleh orang tuanya Syakir. Ditransfer ke nomor rekening orang tuanya. Setelah lagu itu diproses, diproduksi dan jadi master lagu ya, master lagu. Lagu itu tidak berani kami upload ke YouTube karena apa? SPK-nya itu tidak mau ditandatangani oleh Syakir Daule dan SPK ya, surat pernyataan penciptanya, dengan alasan gurunya yang salah satu partner dia yang menciptakan lagu itu tidak mau menandatangani. Nah, dia meralat meralat dan tidak mau dan meminta kita untuk tidak untuk mempublish. Takut dipermasalahkan oleh partnernya itu, yaitu gurunya, tidak tahu ya namanya itu. Nah, hingga akhirnya lagu itu ya sebagai pihak publishing itu udah berani untuk mengupload karena akan ada konsekuensinya setelah kita upload tanpa ada SPK itu dan SPP. Nah, dasar itulah kemudian kita yang merasa dirugikan sebagai korban dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam proses penawaran awalnya itu, saudara Syakir itu mengatakan bahwa dari pihak partnernya itu tidak ada masalah. Malah dia mengirimkan KTP-nya untuk dituangkan dalam perjanjian SPK itu beserta nomor rekeningnya agar ditransfer nanti kalau misalnya lagu itu berjalan dan mempunyai nilai komersial, kan ada royalti dari pencipta. Nah, itu yang kemudian nanti itu akan diproses ke rekening itu kan. Nah, tapi setelah masalah lagu Aisyah ini menjadi ya problem hukum, nah itu dianulir, kemudian dia meminta kepada kita supaya tidak untuk mempublish ya dengan alasan yang tadi. Nah, itulah dasar hukum kenapa kemudian kita melaporkan Syakir Daule itu sendiri dalam dugaan kasus tindak pidana penipuan. Tapi dia bilang pihak dia tadi bahwa cuma uang itu sekitar 5 juta. Iya, jadi ada pertama itu kita memberikan advance royalti buat penyanyinya 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua, karena dia minta awal sebelum kita proses untuk pembuatan aransemen dan lirik lagu Sayyidah Hadijah itu dia udah meminta untuk mentransfer nilai 5 juta yang katanya itu diperuntukkan oleh partnernya itu. Jadi gini loh,
Kalau saya ini orang pelaku usaha di industri musik, kita ini taat hukum untuk yang berkaitan dengan hak cipta, ya kan gitu ya. Jadi ketika lagu yang kita transfer 5 juta itu untuk advance pencipta lirik, bukan pencipta keseluruhan keseluruhan, karena saya juga harus bayar pencipta notasi, karena dia kan hanya memberikan lirik aja, Nadanya belum. ya nada. Jadi kerugian-kerugian dari kami itu, ya kami sudah melakukan pembayaran advance buat pencipta lirik, ya kan, advance buat pencipta Nada. notasi, ya kan, advance buat penyanyi, produksi, ya kan, produksi itu aransemen, terus plus pembuatan video klip, ya kan, itu udah kita lakukan sampai pada pasca produksi ya. Pasca produksi itu kita udah siapkan tim optimize itu untuk mempublish itu. Tiba-tiba kan mereka ketika semua sudah kita produksi, tiba-tiba mereka membatalkan dan nggak mau tanda tangan SPK itu. Padahal tanda tangan SPK itu kan menjadi legalitas kita untuk bekerja sama dengan partner, dengan telco, dengan platform digital yang lain gitu. Jadi ya kalau kita sih begitu, kalau saya orangnya simpel sebenarnya. Kerjasama itu proses kerjasama dengan masalah yang lain adalah dua hal yang berbeda, harusnya tetap dijalankan. Kalau saya ya, kalau kita kan udah biasa seperti itu, ya kan. Kalau dia merasa ada bermasalah ya selesaikan masalahnya itu kan gitu. Nah ini kerjasama ini harusnya juga dua hal yang berbeda, tapi ini harusnya ke bawah-bawah kan gitu. Sementara saya sudah mengeluarkan biaya cukup besar, biaya produksi, biaya advance penyanyi dan pencipta. Pencipta di sini ada dua loh ya, pencipta untuk lirik dan pencipta notasi. Dan notasi itu bukan dari mereka, dari pihak kita. Jadi dari pihak lain yang juga sering bekerja sama dengan kita. Itu. Tapi dana yang sudah dikeluarkan untuk advance itu mereka bilang mengembalikan. Iya. Apa betul atau gimana? Akan mengembalikan nggak? Enggak, sudah mengembalikan dia bilang. Sudah ya? Sudah Sampai hari ini itu tidak ada. Oh. Tidak ada pengembalian dana itu. Sepeser pun dari yang sudah dikeluarkan oleh pagi. Sepersen pun itu lah. Sepersen. Tapi apakah menyelesaikan masalah kalau toh dia mengembalikan 5 juta? Hanya mengembalikan 5 juta, apa permasalahan udah selesai? Kok mudah amat kita sudah mengeluarkan advance untuk pencipta notasi, kita sudah melakukan Penyanyi. produksi, ya kan, aransemen, pembuatan video klip dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa lah dibikin simpel seperti itu, nggak bisa di simpel. Ya udahlah saya balikan 5 juta saya balikin. Sementara kita sudah mengeluarkan budget produksi yang cukup besar itu. Oke. Jadi di awal emang ada kesepakatan nggak sih Bang soal berapa harga lagu Katijan gitu? Ya dia Ada. kasih waktu. Sebenarnya standar harga lagu itu kan relatif. Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada 3 juta, ada 10 juta, ya relatif. Ketika kita transfer advance untuk pencipta lirik doang tuh 5 juta, jawabannya oke Om, terima kasih, dan langsung kita sampaikan. Kan gitu. 1% pun tidak saya ambil gitu. Ya, Kayak dia ngomong gitu kan. gitu. Ya artinya kalau betul itu uang itu udah disampaikan kepada partnernya itu, ya tentu SPK dan SPP-nya itu kan akan ditandatangani kan. Nah tapi ya itu tidak ditandatangani. Katanya dia malah menambahkan 1 juta katanya tuh untuk si partnernya itu. Yang pagi dengar seperti apa? Ya, itu kan itu masalah dia. Ya, kan? masalah dia. Itu kan masalah dia. Kita nggak mau lah ributin soal 5 juta ditambah 1 juta, kita nggak mau repotin itu. Yang penting adalah komitmen awal aja, komitmennya seperti apa. Kerjasama itu kan dilandasi oleh etikat baik dan niat baik.
dan saya sudah berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka, hak-hak dia, dan dengan dilandasi itikat baik dan niat baik saya gitu. Kami the tim, saya tuh udah 10 tahun, puluhan tahun lah, lebih lah, udah 15 tahun di bisnis musik gitu. Saya nggak mau lah mengorbankan kredibilitas saya hanya karena masalah-masalah yang seperti gitu gitu. Karena kita ini yang kita jaga adalah komitmen kita, kredibilitas kita di industri musik. Begitu saya melakukan kesalahan, selesai lah semuanya. Jadi makanya sekarang hati-hati betul kerjasama dengan siapapun. Satu adalah pencemaran nama baik. Kalau sudah itu kan, kalau pencemaran nama baik kan sudah menyangkut harkat dan martabat. Ketika akun itu sudah dijual dan saya sudah melakukan pembayaran, tiba-tiba dia bilang bahwa akunnya dibaca, kan itu kan nama saya jadi jelek ya. Kok bisa begitu gitu? Ada omongan dari seperti apa ya, seperti itu ya kan? Dan itu kerjasama sebenarnya baik-baik aja. Jadi masalah ketika lagu yang saya produksi, yang dia nyanyikan trending, akhirnya mungkin nggak siap, ya kan, nggak siap menerima kenyataan itu, kan kita nggak tahu, ya, atau dapat gosokan dari mana kan kita nggak tahu juga. Saya sudah jauh-jauh hari sudah sampaikan, ketika kita berada di atas, ya kita harus tetap hati-hati, kan gitu. Jangan hanya karena meributkan soal, hanya karena trending terus merasa bahwa wah saya ini, ya bukan begitu. Karena trendingnya lagu Aisyah Istri Rasulullah yang versi saya, versi yang izinnya dari saya itu juga kolektif, kerja tim produksi, kerja tim support, dan peran Syakir juga gitu loh, ya kan? Jadi bukan, saya juga nggak mentang-mentang ini gitu loh. Jadi semua adalah kerja kolektif. Kenapa begitu lagu Aisyah Istri Rasulullah trending, tiba-tiba dia mempermasalahkan ini itu termasuk mempermasalahkan kontrak, ya. Terus saya mau klarifikasi juga soal katanya saya nggak pernah ngasih royalti. Ya silakan dicek ya. 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 Kita Ya, saya pikir, kami pikir itu adalah apa namanya, semakin mereka terus berbohong gitu kan, tanpa mereka apa namanya berpikir bahwa kita ini sebenarnya kan punya data gitu loh. Jadi untuk menyampaikan argumen, kemudian menjawab segala tuduhan mereka itu. Nah, yang disampaikan oleh Syakir beserta tim PH-nya kemarin itu yang menyatakan bahwa terkait dengan lagu Aisyah, mereka katanya belum menerima hak-haknya. Nah, itu justru itu membuktikan bahwa mereka itu semakin kesini-sini itu semakin berbohong gitu loh. Tapi kami tidak sedikit pun agak heran, karena memang dari awal ketika adanya transaksi jual beli akun YouTube itu mereka juga bantah, ya apalagi hal-hal yang lain kan. Terkait dengan masalah kewajiban itu udah 2 kali kita penuhin. Pertama kita transfer itu dengan nilai 27 juta, dan tadi itu kita transfer dengan angka 28 juta dari 15% itu yang menjadi haknya, dan itu masuk ke rekening Syakir sendiri gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingin lihat buktinya, ini ada. Nah, ini yang baru tadi ya, yang baru tadi itu. Ini ada 28 juta ya. Ini bisa gini ya. Ini masuk ke rekeningnya Syakir ya. Ini ada 28 juta. Enggak, ya. Kalau yang sebelumnya ini ada 27 juta. Ini di tanggal berapa ini? Syakir rekening. Oh ya, tanggal 29 bulan 5 ya, bulan Mei.
ini ada angka 27 juta ya, royalti artis YouTube, penerima Sakir Daulay, rekening Bank Mandiri ya. Ini yang pertama, yang mereka bilang bahwa kita belum melaksanakan kewajiban kita untuk membayar haknya dia 15% itu. Nah terus kemudian yang sekarang tanggal 13 Juli ya, 13 Juli nih ada angka 28 juta itu yang diterima ya, yang diterima. Kalau mengacu pada kontrak ya, ketika dia itu melanggar kontrak, maka kita itu tidak ada kewajiban untuk membayar haknya dia kan ya. Tapi menghol bukan buat ya, menghol sampai proses permasalahannya selesai. Tapi Ya. kalau saya ngapain? Saya nggak mau ribut-ribut. Saya tuh nggak ribut. Masalah ini juga masalahnya dua hal yang berbeda, tapi menyangkut hak orang kita saya laksanakan. laksanakan. Dan itu juga berkaitan dengan kembali lagi soal royalti. Royalti kita transparan. Kalau dia mau minta data berapa yang saya dapatkan dari YouTube, saya akan buka. Tapi saya nggak perlu buka di sini. Buat apa lah, ya kan? Kalau dia minta tolong dibuka pendapatan dari platform digital, bukan hanya YouTube aja ya, semua akan saya buka. Dan itu masuk tanggal berapa, jelas semuanya. Gitu. Nggak ada yang kita tutup-tutupin. Dan nggak ada yang kita kurang-kurang. Semua transparan, ya kan? Dan satu lagi yang perlu harus saya klarifikasi soal katanya biaya produksi. Ya, produksi Yang katanya dari dia kan ya? Dari dia semua. Dari dia semua dia. Ya. Nah itu bohong itu kan melakukan kebohongan lagi. Produksi semuanya dari kita. Dari kita Dia hanya menempatkan proses. dia hanya datang, take vokal, selesai, pulang, udah. Karena kita minta jadwal dia susah, makanya kita langsung bikin produksi sekaligus 3 lagu. Jadi take vokal sekaligus ya. karena kan kita susah. Karena saya nggak pegang manajemen dia, susah juga ngatur jadwal dia juga. Dia jadi jam 7 take vokal, jam 2 baru datang. Coba, ya kan? Kayak gitu kan kita yang akhirnya kerugian kita. Tapi ya sudahlah, karena kita ini kan yang penting kerjasama nyaman ya. Buat saya nih ya, yang penting kerjasama itu terjalin nyaman. Ya tersinggung pasti. Ya pasti tersinggung. Saya pasti tersinggung gini loh. Diperbudak dari mana ya? Saya tidak pernah eksplorasi dia. Saya tidak pernah eksploitasi dia. Ya kan? Kita minta jadwal take vokal aja nih, udah jauh-jauh hari. Kepada tim kita sudah kita sampaikan. Tolong ya, karena nih anak ini susah dipegang janjinya, dipegang waktunya kadang nggak tepat, ini. Tolong kalau perlu kita yang datengin. Kita datengin di lokasi syuting atau di mana untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bahkan saya sudah sampaikan ke tim produksi, lebih baik kita bikin lagu sekaligus 4 lagu, take vokal 1 hari aja, sekaligus take vokal sekaligus video klip. Karena apa? Kalau kita bikin video klip yang keren, yang ini waktu lagi dia nggak ada, ya kan? Makanya cukuplah kita bikin video klip di studio sambil setelah dia selesai take vokal, buktinya training juga, ya kan? Jadi tidak betul ya kalau untuk membuat satu klip itu butuh waktu itu sampai berbulan-bulan ya, seperti yang disampaikan oleh mereka itu. Ya, kalau ahlinya yang mengerjakan itu 5 lagu gitu kan bisa digarap itu dalam 1 hari. 1 hari. Jadi nggak ada eksploitasi ya bisa ditanyakan sendiri lah. Saya kapan sama eksploitasi dia? Orang kita aja minta waktunya aja kita selanya kamu, ya kan? Selanya kamu hari apa dan kamu yang menentukan sendiri jadwalnya, yang kamu menentukan sendiri harinya kita ngikut. Tuh, gimana kita mau eksploitasi? Kan kita
ngurusin pribadi dia, nggak ngurusin manajemen dia. Jadi kita ini sebenarnya kalau dalam hubungan kerjasama yang eksklusif yang seperti yang dalam kontrak, ya saya saklek-saklek aja sebenarnya. Saya maunya saklek-saklek aja, lo penuhi kewajiban lo. Tapi kan saya kan nggak mau kayak gitu. Udahlah, yang penting kita nyaman, hubungan nyaman, kita kerjasama. Biar saya ngalah, saya yang minta jadwal waktunya. Terus jangan pulang dibalik, akhirnya dibalik dia seolah-olah kita mengeksplorasi, mengeksploitasi. Eksploitasi dari mana? Kan boleh ada ini, ada datanya, ada waktunya. Kapan saya maksa, kapan tim kami sampai harus marah-marah, ini nggak ada. Justru kita ini ya sabar aja lah, udahlah sabar aja. Yang penting pekerjaan itu atau kewajiban dia, yang penting memenuhi kewajiban dia supaya YouTube yang saya kelola itu bisa terisi konten-konten lagu-lagu religi itu. Pada intinya kita sangat menghargai ya siapapun itu yang yang ketika ada masalah kemudian mereka itu mengambil langkah-langkah hukum. Karena pada prinsipnya hukum kita udah mengatur sesuai dengan asas point the interest, point the action. Jadi siapa yang punya kepentingan dia berhak untuk melakukan tuntutan hukum gitu loh kepada pihak yang merasa merugikan orang tersebut. Tapi jangan lupa bahwa dalam hukum itu tidak boleh kita ngarang-ngarang, tidak boleh kita halusinasi. Karena ada kewajiban dari pihak yang menuntut itu, pihak penggugat, itu untuk membuktikan dalil-dalil kebenarannya itu. Kalau mengenai kerugian imateri 100 miliar ya silakan saja dia mau sebut 1 triliun pun kita jabanin gitu kan. Selama dia bisa membuktikan dalilnya, dalil gugatannya itu. Jadi intinya itu. Ya intinya kita siap lah. Siap. Kalau kita punya data, kita punya saksi, dan kita semua berjalan sesuai dengan koridor perjanjian. Nggak ada yang kita kurang-kurangin, nggak ada yang kita tambah-tambahin. Bukti-bukti dipegang semua Pak Agi. Kita Jadi ada semua. Kita ada. pegang semua. Bukan kita pegang, memang ada. Semua bukti ada kita. Ya. Iya. Kalau nggak ada bukti ya kita ngapain kita lapor ke polisi? Iya. Kita Ya, lapor. apa yang kita sampaikan di media itu berdasarkan data-data dan bukti. Jadi tidak kita ngarang-ngarang cerita lah, gitu kan? Jadi semua berdasarkan bukti. Oke Bang, tapi kalau abang lihat bahwa ini ya macam kayak akal-akalan dalam arti Iya. dia justru menggugat secara perdata. Kenapa nggak secara pidana ketika merasa dirugikan atau mungkin perbudak lah tadi seperti bilang Iya. seperti itu. Apakah ini cuma akal-akalan dong? Iya, ya kalau dalam prakteknya ini bagian dari taktik dan strategi seorang advokat gitu loh. Jadi untuk menenangkan psikis dari kliennya itu gitu kan. Kemungkinan. Ya kemungkinan ya. Jadi itu biasalah dalam dunia praktek itu. Tapi yang paling penting itu gitu kan, apapun yang didalilkan itu ya monggo buktikan gitu kan. Karena memang kewajiban dari pihak penggugat itu untuk membuktikan dalil-dalilnya. Itu kita layanin. Justru gini loh, justru kita yang banyak dirugikan. Karena apa? Dengan stopnya produksi kerjasama, algoritma di YouTube, channel YouTube jadi turun drop. Sekarang coba drop. Kita nggak bisa mengoptimize mau seperti apa. Dan itu nanti itu kita akan lakukan itu rekonvensi, itu gugatan balik nanti kan terkait dengan kerugian-kerugian yang kita derita selama dia tidak melaksanakan kewajibannya ini. Ya. Nanti Di gugatan perdatanya nanti itu. Ya, di gugatan perdata kan ada kewajiban kita nih untuk menjawab gugatannya. Itu plus nanti itu kita akan lakukan gugatan rekonvensi. Tapi semua itu gitu kan baru detailnya itu setelah kita menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan. Karena jujur aja ya, materi dan isi gugatannya ini walau alam bisawab ya, kita belum tahu. Tapi kalau seputar beberapa poin itu yang disampaikan kemarin itu gitu kan, ya depan media itu kan udah kita sampaikan jauh-jauh sebelum gugatan itu didaftarkan itu ya, terkait ada pemaksaan, eksploitasi kan gitu.
kita udah jelaskan semua lah bahwa sesungguhnya perjanjian yang kita buat ini kan atas dasar sukarela, kerjasama yang sama-sama menguntungkan gitu loh. Kan itu kan komitmennya. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kehilapan, tidak ada unsur penipuan dalam melakukan perjanjian itu. Semua dilakukan atas kesadaran masing-masing dan kesepakatan bersama. Jadi Kita akan gugat berapa, Pak? ya, Digugat berapa? Gugat kolektif. rekonvensi. Nah, kita lebih mengedepankan nalar bisnis daripada kita mengedepankan halusinasi. Nah, untuk berapa nilai-nilai yang pantas, kita kalkulasi dulu secara bisnisnya lah. Jadi untuk gampang kita untuk membuktikan di pengadilan nanti.